Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Okay, fancy meeting you. Senang kembali jumpa dengan Ananda semuanya. Okay, this time we are going to study about report text in English. In this material, we are going to discuss about definition, generic structure, purpose, the characteristic of report text, and of course, example and tasks in this material. Okay, now we go to the next slide. Okay, you can see the screen. Now we discuss about definition and generic structure of report text. Okay, report text is a text which present information about something as it is. Bahwasanya report text itu adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi mengenai suatu hal secara apa adanya. Teks ini biasanya a result of systematic observation and analysis. Artinya itu adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Oke, itulah yang dinamakan dengan text report di dalam bahasa Inggris. Oke, nah setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan report text, baru masuk kita untuk yang berikutnya, yaitu mengenai generic structure. Di dalam report text itu sendiri ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah general classification. Ini berarti it is stating classification of general aspect of thing, animals, public place, plant, which will be discussed in general. Inilah dia semuanya yang akan didiskusikan ya, didiskusikan di dalam generic structure report text. Itu ya, biasanya itu adalah merupakan satu klasifikasi secara umum. Apa saja yang kita klasifikasikan, bisa animals, bisa public place, bisa juga tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian dideskripsikan secara umum. Biasanya ini posisinya ini ada di paragraf yang pertama. Dijelaskan dulu paragraf yang pertama secara umum, kemudian baru dideskripsikan untuk paragraf yang kedua. Oke, masuk kita untuk paragraf yang kedua. Di sini bahagian yang kedua maksudnya ya. Description, biasanya di sini untuk bagian deskripsi adalah bagian ini pada umumnya akan menjelaskan gambaran situasi atau fenomena yang terjadi, baik itu di bagian-bagiannya, kebiasaan sifat maupun tingkah lakunya. Biasanya di situ ya. Dan itu posisinya deskripsi ini ada di paragraf yang kedua ataupun paragraf yang ketiga dan seterusnya ya. Itu biasanya posisi daripada description. Posisi yang pertama, paragraf yang pertama namanya adalah general classification, kemudian yang kedua adalah description ataupun deskripsi daripada teks tersebut. Oke, masuk kita untuk contoh daripada text report. Oke, you can see the screen, bisa Ananda lihat semuanya screennya. Pada slide ini Bapak berikan tujuan dulu ya, sebelum Bapak berikan contoh. Ada beberapa tujuan daripada text report, kemudian karakter ataupun language feeder nanti yang ada di dalam text report itu sendiri ya. Oke, yang pertama, purpose of report text, tujuannya kalau dibuat di sini adalah it is social purpose is presenting information about something. Berarti adalah mempresentasikan atau menyajikan sebuah informasi atau sesuatu ya, sesuatu informasi kita sajikan. They generally describe
an entire class of thing. Biasanya didiskusikan atau disajikan secara detail ya. Apa saja yang bisa kita sajikan di sini? Bisa mammal, bisa, kemudian planet bisa, rock juga bisa, kemudian plants juga bisa, countries, kemudian culture, bahkan transportation pun bisa kita deskripsikan. Itu ya. Berarti kalau ditanya what is the purpose of report, berarti itu present itu ya, atau bisa juga tuh describe. Tapi dia secara detail, ya, secara sistematik. Nah, itu ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, kemudian to present information about something, menyajikan informasi mengenai sesuatu. Maksudnya sesuatu di sini adalah apa yang mau kita deskripsikan. Misalnya kalau dia tumbuhan berarti to present information about plants itu ya, atau misalnya transportation atau countries dan lain sebagainya ya. Inilah dia sebagai tujuannya. Sebenarnya hampir-hampir mirip dengan descriptive text itu ya. Cuma di dalam report ini kita menyajikan datanya melalui observasi atau secara sistematis atau secara detail. Nah, itu ya. Oke. Kemudian the characteristic language period of report text. Ada di sini karakternya di sini. Yang pertama menggunakan general nouns. Ya, ada di sini contohnya. Kemudian use of relating verb, ada di sini contohnya juga. Kemudian menggunakan action verb. Kemudian use of timeless present tense to indicate usualness, ya. Ada di sini, dibuat di sini. Kemudian dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai contoh language periods daripada report text ya. Nanti hampir sama dengan ini, dengan descriptive. Cuma kalau di sini dia lebih detail lagi, ya. Ada satu penelitian yang digunakan. Oke ya. Oke, now we go to the next slide. Oke, you can see the slide. Bapak berikan contoh daripada report text dalam bahasa Inggris. Terdiri dari beberapa paragraf yang ada di slide untuk yang kali ini ya, sebagai contoh. Nah, ini dia. Oke, mangrove tree. Ini adalah sebagai topiknya, judulnya. Kemudian ada terdiri dari beberapa paragraf. Untuk paragraf yang pertama, a mangrove is a tropical marine tree. Sampai dia as salty as sea water. Itu ya, ini paragraf yang pertama. Kemudian yang berikutnya, mangrove trees are commonly, ini paragraf yang kedua, sampai dia nanti tsunami, ya. Kemudian ini masuk dalam kategori yang berikutnya. Oke, sekarang kita diskusikan dulu satu persatu mengenai paragraf yang ada di sini. Paragraf yang pertama namanya apa, kemudian paragraf yang kedua namanya apa, sampai selanjutnya any part of root. Itu ya, kita diskusikan nama-namanya apa di dalam text report. Oke, untuk yang paragraf pertama dinamakan sebagai general classification atau dia klasifikasi secara umum. Di paragraf yang pertama ini disajikan materi apa yang akan dideskripsikan secara umum. Itu ya, ini sebagai paragraf yang pertama. Di paragraf yang pertama biasanya disajikan materinya secara umum. Kemudian setelah kita mendapatkan apa yang akan dideskripsikan, baru masuk kita paragraf yang berikutnya. Dinamakan sebagai description atau deskripsi daripada paragraf yang pertama. Itu ya. Untuk paragraf yang kedua, mangrove trees are commonly plant, sampai dia tsunami yang ada di sini dinamakan sebagai paragraf yang kedua. Ini berarti adalah deskripsi daripada paragraf yang pertama. Itu ya, deskripsi pertama. Secara detail disajikan materinya. Kemudian setelah itu baru masuk paragraf yang berikutnya. There are several species of mangrove tree found all over the world. Berarti dekat di sini klasifikasinya ada lagi. Berarti adalah bukan klasifikasi ya, tapi deskripsi mengenai paragraf yang pertama. Itu ya.
Kemudian baru yang berikutnya adalah mangrove need to keep their trunk. Itu ya, berarti ada di sini dia masih tetap juga sebagai deskripsi daripada paragraf yang pertama. Itu ya. Berarti hanya dua yang perlu Ananda pahami di sini. Yang pertama adalah general classification, kemudian sama description. Oke, inilah dia contoh sederhana mengenai report text, dan mungkin barangkali hampir ada persamaannya dengan descriptive text ya. Cuma di dalam report ini seperti yang Bapak bilang sebelumnya, disajikan informasinya secara detail, secara sistematis, otomatis dengan melakukan satu penelitian. Okay, now we go to the next slide. Okay, untuk slide yang ini masih tetap Bapak berikan report text, tapi dalam bentuk ada soalnya di dalamnya ya, sebagai persiapan kita untuk menjawab soal-soal nanti bila berjumpa dengan yang namanya text report. Okay, di sini yang Bapak berikan adalah the page, ya, ada di sini paragraf yang pertama berarti dinamakan sebagai general classification. Kemudian paragraf yang kedua, paragraf yang ketiga sampai paragraf yang keempat ini dinamakan sebagai description. Deskripsi dari mana? Otomatis adalah deskripsi dari paragraf yang pertama, ya. Oke, sebagai fokus kita pada kesempatan ini adalah mengenai soal ya. Soal yang pertama di sini yang sering kali muncul dan mungkin pernah muncul maksudnya ya, pernah ditemukan atau pernah keluar di dalam ujian-ujian. It is a little bit harder when it is unripe. Paragraf 3. Kita tengok di paragraf ketiga di sini. Ini dia ada tulisan unripe di sini karena dia menanyakan secara detail ya informasi yang ada di sini. Ditanya, the underlined word refers to, berarti kata unripe yang ada di sini merujuk kepada, ya nanti kita tengok merujuk kepada apa dia kata-kata unripe ini ya. Karena biasanya kalau di sebelum-sebelumnya kan Bapak tanya itu dia ide utama atau bisa juga sinonim, atau kalau di dalam naratif itu Bapak tanya adalah moral value dan lain sebagainya ya. Tapi pada kesempatan ini Bapak menyampaikan yaitu mengenai rujukan kata. Yang Bapak minta itu adalah rujukan kata. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah flesh, kemudian ada skin, kemudian ada seed, kemudian ada tree. Ya. Sekarang kita lihat kata-kata unripe yang ada di sini lebih mendekat kepada kata yang mana? Ya, apakah kepada tree, apakah kepada seed atau kepada skin atau mungkin flesh? Ya. Ada di sini dia. Nah, kita lihat dulu yang berikutnya. It is little bit harder. Ya, ada di sini. Kemudian, nah, setelah kita baca paragraf yang ketiga, mulai dari kalimat yang pertama, kemudian kalimat yang kedua, kemudian baru masuk kita kalimat yang ketiga, baru masuk kita kalimat yang keempat. Ternyata kata-kata unripe di sini yang paling mendekati adalah flesh, ya, flesh ini. Maka jawabannya otomatis kita akan memilih A sebagai jawaban untuk kata-kata unripe. Rujukan kata daripada unripe itu adalah ini, flesh. Nah, itu ya. Oke, itulah dia secara sederhana ketika kita membahas soal. Ketika menjawab soal itu perlu atau dituntut satu kesabaran ya, supaya mudah untuk menjawab. Jangan terburu-buru. Ketika terburu-buru maka kadang-kadang jadi susah soalnya ya. Oke, inilah dia pembahasannya ya. Oke, now we go to the next slide. Thank you. Terima kasih banyak. Ternyata sudah selesai semuanya. Sebagai latihan, write the example of report text in your exercise book and then send to my Gmail. Tulislah salah satu atau satu aja ya, satu contoh report text di buku latihanmu, dan kemudian setelah selesai send to my Gmail, dikirim ke Gmail Bapak ya, 1312
khairul@gmail.com. Itu ya, supaya nanti seluruh tugas Ananda semuanya Bapak kumpulkan di sini ya. Oke, itulah dia materi singkat kita mengenai report text di dalam bahasa Inggris. Oke, the last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.